Salamun alaik ya Rabbi aslami wa daroti al-Fatihati rotan alami ya Allah judi wa karami BMI yang ada di Hongkong bareng Gus Miftah, ayo ngaji dong. Jangan hanya diam, apalagi bengong, agar mumetnya hilang jadi plong. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa daroti al-Fatihati merantau ke Hongkong dari rumahnya untuk bekerja demi keluarga. Merantau ke Hongkong dari rumahnya untuk bekerja demi keluarga. Selalu hati-hati, jangan putus asa, apalagi sampai telat gajiannya. Selalu hati-hati, jangan putus asa, apalagi sampai telat gajiannya. Tangan diangkat sholawat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi aslami wa daroti al-Fatihati rotan alami ya Uhailal judi wa karami. Banyak kaum wanita bertekad diri mencari rezeki ke luar negeri. Banyak kaum wanita bertekad diri mencari rezeki ke luar negeri. Semoga kabul hajat terpenuhi, asal jangan sampai cari suami lagi. Semoga kabul hajat terpenuhi, asal jangan sampai cari suami lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi aslami wa daroti al-Fatihati rotan alami ya Uhailal judi wa karami. Jauh-jauh ke Hongkong, ayo jaga diri, tetap istiqomah, ikut
lupa diri, ingat di rumah anak dan suami, tetap sadar diri, jangan lupa diri, ingat di rumah anak dan suami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi azali wa darani, anta sayyidi wa tanani, ya Muhammad judi wa karami. Ala dunia kullu semua hajat kita ya Allah. Al-Fatihah. Hamdan wa syukronillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Seluruh PKKI, Persatuan Kungyan Indonesia. Beli gorengan di pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai para Kungyan, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Yakinlah langit itu punya pelangi untuk dibanggakan. Gus Miftah punya Kungyan untuk dipertahankan. Manusia itu mempunyai 3 unsur dalam dirinya. Yang pertama jasad, yang kedua akal, yang ketiga hati. Masing-masing unsur ini punya konsumsi masing-masing. Jasad itu konsumsinya apa? Manusia menjaga kesehatan jasad atau tubuhnya melalui makanan yang bergizi. Artinya apa? Fisik kita, tubuh kita, metabolisme kita itu tergantung apa yang kita makan. Saya dulu usia 29 tahun, pas badan saya super gemuk, metabolisme saya seperti orang usia 55 tahun. Kenapa? Karena kesehatan tidak terjaga, makanannya asal-asalan tidak dijaga. Kemudian usia 35 tahun, saya mulai puasa jauh, saya mulai pola makan saya jaga, karena saya waktu itu punya keyakinan orang itu bisa sakit atau punya masalah biasanya karena 4 hal. Pola makan, pola hidup, pola pikir, dan kebanyakan pola. Yang kebanyakan pola biasanya jilbabnya coklat. Tapi samain dia. Berarti kayak Saya bilang coklat, ibunya bingung. Loh, aku coklat kok ya? Aku coklat kali. Kalau datang lirik jilbabnya kancane. Jilbabmu dewe. Saya atur pola makan, pola pikir. Karena saya punya keyakinan orang dulu sama orang sekarang itu kan bedanya satu ibu. Orang dulu itu punya prinsipnya apa? Mangannya mangan sing penting kumpul. Kalau orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting mangan ra mangan sing penting Kalau orang sekarang beda, kumpul ra kumpul sing penting Jadi kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan, sekarang banyak yang sakit kebanyakan makan. Waktu usia saya 29 tahun, metabolisme saya kayak 55 tahun. Sekarang usia saya 43 tahun, metabolisme saya kayak anak usia 27 tahun. Kenapa? Bukan karena saya keren, kalau keren sih bawaan lahir. Tapi karena pola-pola tadi saya jaga, pola makan saya jaga. Saya nggak sembarangan makan karbo. Jadi saya ngurangi karbo, saya ngurangi gula. Makanya kenapa kalau saya minum kopi, minum teh, itu nggak pernah pakai gula. Nah, jadi mohon maaf Bu, kalau kamu kurang gula mumet, ingat, kurang gula, mohon maaf, kurang darah saja sakit, apalagi kurang cakep. Iya. Bio-bio cangkem.
anakmu iki. Jadi pola. Makanya jadi jasad itu ternyata juga butuh konsumsi. Konsumsinya makanan yang bergizi. Maka Al-Quran mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang dikonsumsi itu yang halal dan baik. Ada kalanya halal tapi tidak baik. Ada kalanya baik tapi tidak halal. Contoh halal tapi tidak baik. Umpamane ayam. Ayam itu halal tapi memotongnya tidak dengan bismillah. Maka dia tidak halal dan tidak baik. Ada kalanya halal baik tapi tidak halal. Uang korupsi itu uangnya bagus tapi caranya tidak baik. Pertanyaan begini, Anda yang tinggal di Hongkong, kalau ada barang haram campur dengan barang halal, itu yang menang yang haram apa yang halal? Haram apa halal? Dalam kaidah usul fikih disebutkan idza jtama'a bainal halal wal haram gulibal haram. Kalau ada perkara halal sama haram jadi satu, maka yang menang itu yang haram. Contoh, daging sapi dicampur dengan daging babi. Maka daging sapinya itu babi apa babi itu sapi? Sapinya jadi haram kayak babi. Maka saya itu kasihan sama anak babi, masih kecil sudah haram. Kecil itu haram. Makanya kan saya pengamat babi. Babi itu kalau jalan, anak babi itu kalau jalan pasti merunduk. Kenapa anak babi kalau jalan merunduk? Dia malu punya bapak babi. Beda kalau anak kancil itu jalannya girang loncat-loncat. Dia bangga karena bapaknya bukan babi. Babi itu mengandung apa bu? Cacing pita, salah. Babi itu mengandung anaknya. Itu yang bujumu. Nah, demikian juga dengan penampilan fisik. Fisik pun penampilannya juga butuh dijaga. Dengan apa? Dengan dirawat. Makanya dalam merawat wajah itu, dalam menjaga tubuh, itu ada dua bahasa. Eksplorasi sama eksploitasi. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu kalau kamu merasa wajah kamu kurang cakep, kamu bedah itu boleh. Alisnya kurang bagus, ditambahi dilukis sendiri boleh. Tapi ada kalanya eksploitasi itu dilarang. Contoh, alis sudah bagus-bagus, karena merasa kurang bagus, alisnya dikelok sampai entek, baru kemudian tambal sulis. Itu namanya tambal alis dan tambal sulis. Itu namanya eksploitasi, itu nggak boleh. Kalau kamu sekedar merasa kurang tebal, kemudian alis kamu sepidoli dewe, itu boleh-boleh saja. Nah, sepidoli, mentang-mentang bojone Madura digambar kayak celurit. Makanya dari tadi ibu-ibu yang tengah itu kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi karena takut juga nyambung. Jadi bedakan ya eksplorasi sama eksploitasi. Kamu merasa wajahnya kurang bagus sedikit, udah Viva nomor 4. Cocok nih. Atau kamu beli confess care. Skincare. Itu mau pakai krim malam, krim pagi itu boleh-boleh saja. Ya nggak boleh berlebihan, eksploitasi, merasa kurang mancung hidupnya disontek, solikin itu nggak boleh. Silikon dokternya yang nyuntik namanya dokter solikin. Itu boleh, nggak boleh. Kamu merasa merongos dipasang kawat gigi itu masih boleh. Yang nggak boleh gigi kamu buang semua ganti gigi sapi. Ya merongos nggak apa-apa lah. Orang merongos itu insya Allah kalau lomba lari mesti menang. Karena kakinya belum finish, giginya sudah finish. Tapi kalau naik motor sering ditilang sama polisi. Karena motornya di belakang zebra cross, giginya sudah melanggar lampu merah. Makanya biasanya mbak-mbak dipakai kawat gigi. Kawat gigi boleh, asalkan jelas barangnya itu barang yang halal. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi istri saya bilang, "Mbak, saya mau pasang kawat gigi nggak boleh." Kenapa bahaya? Gue pasang kawat gigi tak cipok nyantol. Aku zizi. Makanya kan sekarang beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu punya prinsip otot kawat balung bersih. Kalau cewek sekarang nggak gigi kawat untuk selfie. Gila. Pantesan kawat benteng kalau gila.
Nah, jasad itu butuh gizi, makanan. Kemudian apa yang kedua, akal. Kalau jasad ini konsumsinya adalah makanan yang bergizi, kalau akal ini konsumsinya adalah ilmu. Makanya teman-teman BMI di sini, saya pikir yakinlah kalau masalah makanan pasti berbeda ketika dulu tinggal di kampung. Walaupun agak cerewet-cerewet dikit karena juragannya minta dimasaknya asu babi. Nah, tapi minimalnya gizi kamu kalau soal makanan pasti jauh lebih bergizi dibandingkan di kampung. Cuman persoalannya jangan hanya jasadnya yang dipikir, akalnya juga dipikir. Makanya banyak orang yang jasadnya cantik, tapi laki-laki nggak menarik, nggak tertarik. Kenapa? Karena on. Karena nggak punya ilmu. Makanya kenapa perempuan itu ada istilah inner beauty. Jadi kelihatannya nggak cantik-cantik banget, tapi diajak ngomong nyambung, orang pedot. Karena orang ayu tapi pedot. Diajak ngomong orang nyambung. Rumahnya di mana? Nggak tak bawa. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Terus pedot, pakai pedot. Pedot selang. Makanya apa? Kecantikan wajah harus diimbangi dengan ilmu yang sepadan. Makanya kita boleh ketinggalan fisik. Fisik itu kan kemudian anugerah. Kita nggak bisa minta, aku pengen lahir kayak Lucita Luna, kan nggak bisa minta. Artinya wajah yang kita miliki ini rata-rata apa? Given. Given itu apa? Pemberian. Karena orang tua pun nggak bisa nyetak dong. Aku pengen dua anak, orang ini kira-kira kayak Marilyn Monroe, nggak bisa. Wah, kadang-kadang teori orang tua itu gen nggak masuk akal. Bapaknya ganteng, bojo itu wayu, anaknya welek. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Wong tuane orang ganteng, sing lanang biasa, sing wedok biasa, anaknya wayu. Itu bisa jadi. Malah dicurigai kalau tangganya, Mas, begitu rupamu elek kok anakmu ayu, jangan-jangan ngono saiki makane. Jangan-jangan sambatan. Maka kemudian apa? Perintahnya Kanjeng Nabi alaikum bimujalasah. Jadi perintahnya itu bermajlisan. Makanya seperti ini majelis. Makanya usahakan kalau pas gak ada pengajian, kalau lagi ngumpul di taman, bagaimana kemudian kita duduk di situ dengan ahli ilmu. Minimal sharing sama teman-teman soal bisnis, soal pengalaman dan lain sebagainya. Saya punya prinsip rumono, duduklah di meja di mana orang berbicara tentang ilmu dan bisnis. Lah mau ngerasani ya ora usah melu. Betul? Kita bisa duduk di taman sambil menikmati pecel, sambil menikmati umpamane watu goreng gitu. Yang dibicarakan ya ilmu, yang dibicarakan bisnis. Alangkah sia-sianya kamu duduk di taman bersama orang hanya membicarakan orang lain yang sifatnya ghibah. Ayo tak kandani, ngerti lah, wingi Gus Miftah final lho, apa? Dum-dum duwe. Sing rasani wong ya teko. Ya sengaja datang mereka boleh-boleh salah meneh ya ono. Biasanya jilbabe ireng biasa. Panitiane jilbabe ireng kabeh. Nah kalau saya itu dibicarakan sama orang seperti itu, saya punya prinsip apa? Wa in bulita bisaksin la hulu falahu fakun ka'annaka lam tasma aulam lam tasma walam yakun. Jadi begini, jika Anda diuji dengan seseorang yang tidak punya akhlak, maka jadilah Anda seperti orang yang seakan-akan tidak pernah mendengar dan ia tidak pernah bicara. Jadi seolah-olah aku ragumu, seolah-olah gue orang ngomong. Jadi nggak perlu sakit hati. Betul? Orang itu kan sakit hati karena merasa dirinya terhormat. Kalau saya nggak pernah sakit hati karena saya nggak merasa bahwa saya orang terhormat. Saya direndahkan seperti apapun, saya nggak akan sakit hati. Karena saya tidak pernah merasa tinggi. Kenapa orang sakit hati ketika direndahkan? Karena dia merasa tinggi. Kenapa dia sakit hati ketika dijelekkan? Karena dia merasa baik. Maka kemudian orang Jawa mengatakan lebih baik merasa jelek daripada merasa baik. Rumangsa dosa kuwi luwih apik daripada rumangsa suci. Makanya saya punya prinsip itu. Dalam sejarah saya sudah sekian kali saya dibully. Alhamdulillah saya nggak kena mental. Ya fan-fan saja. Senyumin saja. Emang boleh? Rugi dong.
meja di mana orang-orang berbicara tentang ilmu dan bisnis. Saya sejak kuliah nggak pernah saya itu berteman dengan orang seusia saya. Karena ketika saya waktu itu berteman dengan seusia saya, sih kan mau pacaran, terus malam minggu ngapel nendi, coba mau pacaran ke piye. Pada waktu itu nggak ada seorang perempuan yang mau melirik saya. Soalnya pematannya picek kabeh. Ya karena saya miskin, saya nggak punya apa-apa, nggak ada yang melirik. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna. Saya dulu nggak laku Mbak, karena teman-teman saya punya motor semua, saya nggak punya motor. Malah saya narik beca. Saya narik beca 5 bulan tuh biaya kuliah. Tapi saya syukuri karena saya belajar sabar dari tukang beca. Bagaimana nggak sabar nunggu penumpang nggak datang, beca itu tumpah ide. Beca tabrak mobil, dia remuk, aku rana suh nyanyi lagu India. Matanu. Duduklah di meja di mana orang-orang berbicara tentang ilmu dan bisnis, bukan duduk di antara orang-orang yang gemar membicarakan keburukan orang lain. Terus lawan sini lanjut, ngapain tahu kita ngumpul ngerasain uang ini? Fungsinya apa itu? Belas orang gunanya. Makanya saya tuh, istri saya kemarin kan tadi saya bilang tadi pagi, HP saya tuh hang. Gara-gara viral Abah Kirun itu, kemudian viral di Pamekasan saya bagi-bagi duit sedekah, dikira macam-macam, HP saya hang. Komentarnya puluhan ribu. Istri saya nangis-nangis, gue nggak mau nangis. Komentarnya jahat-jahat, bayu goblok mulan apa? Mau goblok. Sementara saya nggak pernah sakit hati karena saya nggak pernah membaca. Kok kurang menggawean, mau komentar ya mau ngerasa. Kok kayak gitu? Bukan gue maling gitu. Katanya tuh yang nulis gitu. Tak pikir dia orang main bola. Kamu tahu bola apa yang paling nyakitin? Bola yang paling nyakitin adalah bola bali gundulanan, bola bali kapusan. Tadi ada ibu-ibu yang sudah belum bisa move on dari suaminya. Ingat, ayo daripada kamu ngulangi, saya cek lagi mau rekaman. Kalau mau menolong gue, ulangi. Ayo jadi kan. Bagi kamu yang belum bisa move on, dengerin. HP-mu kesuwen kok. HP cross kesuwen. Move on itu pilihan. Move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Emang boleh? Ngomong pulang mereka tak sandat. Coba ini konsepnya begini, soal hati tadi ya. Ini tadi baru soal akal. Tapi nanti tambahin ini soal hati. Didiklah hati agar tidak mudah berbangga diri. Dan didiklah mata agar tidak mudah memandang rendah orang lain. Saya itu pada satu fase yang orang mau ngomong apa saya nggak gagas. Saya itu pernah kehilangan motivasi. Jadi terakhir saya diundang sama presiden itu di acara hari ulang tahun Partai Golkar. Bahkan tanggalnya itu waktu itu menyesuaikan saya. Pokoknya Gus Miftah kapan bisa disesuaikan dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu kalau ada pengajian, gue sedangnya ngundang Ustadz Kender kalau saya. Kan saya bilang sama Pak Jokowi, Pak Presiden izin dulu ini. Rata-rata Presiden Indonesia itu punya pelawak, punya kiai. Jadi kalau dia haus secara rohani itu ngundang kiai, kalau dia butuh hiburan itu ngundang pelawak. Makanya dulu Pak Harto itu punya pelawak dari Jogja namanya Basio. Satu-satunya presiden yang tidak punya pelawak itu hanya satu, Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur lebih lucu daripada pelawak. Lah Pak Jokowi itu gara-gara dengar itu dia akhirnya ngundang kiai sing lucu, dia cangkem Miftah. Makanya saya paling sering diundang sama Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi ketemu saya, alhamdulillah beliau senyum-senyum.
Saya minimal masalah-masalah negara yang beliau hadapi, saya bisa menghibur beliau dengan pengajian saya lah kira-kira. Jadi mohon maaf, akal ini harus diupdate terus. Apalagi nanti kita akan menghadapi satu masa di mana masa ini jelas berbeda dengan masa kita kecil dulu. Makanya besok ketika Anda pulang jangan kaget, anak lebih seneng nongkrong di kafe dibandingkan nongkrong di rumah sama orang tuanya. Betul. Alasannya apa Gus? Di rumah gak boleh main HP. Sopo sing kondo? Jangankan anak wong tuane lo main HP. Suami istri di kamar, sing lanang chatting karo sopo, sing wedok chatting karo sopo. Kami ya teko. Ya paling guyu. Biasanya jilbab hijau. Hijau, jaketnya kuning ngarep dewi. Apa tulisannya? Itu quote-nya Gus Miftah itu. Pilihan boleh berbeda, persaudaraan yang utama. Bagus. Nah, akal ini perlu di-upgrade. Kenapa? Tadi saya bilang, hidup kita itu semakin lama semakin berubah. Tapi minimal kita jangan pernah kehilangan kearifan lokal. Kowe oleh urip ning Hongkong, tapi jangan pernah melupakan budaya bangsamu sendiri, betul? Jangan sampai dari Indonesia kamu pakai jilbab rapi, pakai baju tertutup, begitu sampai Hongkong lihat cewek-cewek Hongkong, kamu malah ikut budaya fashionnya cewek Hongkong. Ikut-ikutan pakai celana Hawaii. Wow, kalau sekarang celana high. Kalau Hawaii itu di atasnya dengkul, kalau high dengkulnya ke atas, high. Lah cewek Hongkong itu nganggo pakai cekak, kadang cekak pantes, mulus, resik. Lah awakmu. Aku zizi. Dia padha-padha ndelok maksiate yang ndelok sing halus to. Lah ya kamu juga harus nutup-nutupi lah wis wanek. Kowe dene raum. Gak bahaya tak? Kalau ada oknum-oknum BMI di Hongkong yang berperilaku di luar kewajaran, saya tuh ndeloknya uisin loh. Ya Allah, muga-muga cak kuwi ora tau ngaji karo aku, ya Allah isin. Tetap ingat kata Gus Miftah ya. Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Pesan Gus Miftah untuk sahabat-sahabat Gus Miftah di Hongkong. Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Ora usah gagah cangkeme. Mau gagas ya aku mendasmu. Sing nguripi awakmu iki cangkeme wong iki napa mboten? Mulai dhewe. Dadi wong kenapa enak? Kere ra dikateki. Sugih dirasani diomongi. Piye saiki wis sugih lali karo aku. Jaman aku kere kowe nendi. Ngomong banget aja. Wong niku kere, omongane saapik apapun ra bakal digatekke. Wong sugih niku ngentut lho untute rebutan. Gini apa betul? Lah itu mau wis pokoknya tetap indah. Apa namanya tadi? Tetaplah jadi yang terbaik meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Lah, itu butuh ilmu, asupan ilmu. Makanya gini ya. Satu kan bola-balik sebenarnya ngomong sama seluruh BMI yang ada di mana-mana. Wis to, lek iso ngundang wong liya. Saya itu pernah kehilangan motivasi. Waktu itu sebulan, saya diundang Pak Presiden itu 2 kali. Pas yang terakhir waktu itu, saya merah mangkat. Saya mikir begini, saya mau apa lagi sih? Saya kira sakral orang duit minimal lagi aku sing pondok ngaji karo bocah-bocah santri wis urip. Mau apa lagi? Akhirnya karena waktu itu saya betul-betul 24 jam saya nggak tidur. Akhirnya jam 5 saya baru tidur. Begitu tidur bangun jam setengah 6, cuma 30 menit. Saya mikir begini, kalau saya mendapatkan motivasi harus orang lain, saya salah. Kenapa?
Karena selama ini saya dianggap menjadi motivator untuk orang lain. Itu artinya apa? Saya harus memotivasi diri saya sendiri. Jangan sampai kemudian kita ini bangkit harus nunggu dorongan dari orang lain. Maka kadang-kadang di antara kita ini aneh. Mampu menjadi motivator untuk orang lain, tetapi tidak mampu memotivasi dirinya sendiri. Betul? Saya bilang sama Deddy Corbuzier itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Begini semusuh kan ke tempat saya udah lama banget minta haji tahun ini. Ayo bunda, kamu haji. Yuk, untuk kamu haji, ada tawaran kerja tuh, tawaran kerja bareng. Ayo mau apa? Iklan sampo. Matanya. Saya itu alhamdulillah, Mbak, hubungan dengan teman-teman artis itu semuanya baik. Karena sama sekali saya nggak pernah mau memanfaatkan siapapun. Nggak pernah saya mau memanfaatkan siapapun. Sampai hari ini nggak pernah saya makan serupiah pun uangnya Deddy Corbuzier. Kalau saya nipu Deddy Corbuzier, berarti Deddy Corbuzier salah masuk Islam melalui saya. Saya nggak mau. Saya hubungan dengan siapapun. Kayak waktu saya menikahkan si Atta Aurel, orang bilang, Gus Miftah dibayar banyak juga, sama sekali. Dan saya nggak mau menerima. Karena bagi saya, kayak Mas Anang, Asanti itu sahabat saya dari lama. Jangan sampai kemudian karena kesalahpahaman orang itu merusak kita semuanya. Itu dibutuhkan dengan akal yang cerdas. Mila kowe ngaji ya tenan. Diskusi ning taman karo mangan bakso. Yo lek iso ngomong ke ilmu sak iso-iso. Jangan hanya ngerasani. Kemudian apa? Kalau bisa direkam di posting. Saya selalu mengatakan begini ya. Di saat ngomong-ngomong ini aja. Ngomong itu mesti kelingan. Gantian gue ngomong tak rekam gini. Wes. Di saat banyak manusia tidak malu untuk menyebarkan maksiat, lalu kenapa kamu harus malu untuk menyebarkan postingan nasihat? Apa sih ibu iki ngerekam silitku? Nah itu cuma apa dong? Saya udah 12 hari gak pulang, mau coba kosong ngadeg. Nanti waktunya kan ngadeg Dewi. Kalian tahu nggak? Ini kita buka ya. Kalian tahu nggak cita-cita saya itu apa? Saya pengen menjadi marbot di Masjid Nabawi. Jadi saya itu pengen satu saat saya off dari dunia dakwah, dari dunia medsos. Aku di Medina ngelamar jadi tukang sapu Masjid Nabawi. Ya 2 bulan saja lah. Saya kemarin ngomong sama imamnya Masjid Nabawi. Saya ngelamar 2 atau 3 bulan lah jadi marbot masjid di Masjid Nabawi. Malah orangnya ketawa-ketawa, mudhik, dia ketawa, lucu kan? Kenapa? Kalau Gus Miftah jadi tukang masjid di sini gak jadi nyapu, Gus. Ketemu orang Indonesia malah kita yang repot. Masuk izin ngepel dijak selfie lagi. Maksud saya apa? Ya kamu gak usah malu kamu kerja ngepel, kerja nyapu. Ngapain, Mas? Betul? Jangan takut hitam, jangan takut kotor. Ingat kamu itu kerja cari uang bukan cari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu, karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu. Kamu pengulangan. Baleni. Ternyata tidak ada coblosan yang diulangi. Ayo. Jangan takut kotor, jangan takut hitam. Aku kebayang ya jadi Pak Jokowi. Menuruti karepe wong 1000 mendas. Omongane Pak Jokowi iki nuruti wong 270 juta. Ayo. Lagi ya. Kewes. Jangan takut
Ingat, kita itu kerja Bukan. cari uang, bukan cari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu, karena yang kotor hanya bajumu, bukan uangmu. Makanya saya pengen jadi marbot. Gak ada masalah gitu. Malah biukiyo. Berikut kita takoni, kamu tahu nggak siapa pengarang kitab Sutasoma? Kan harusnya jawabannya apa? Empu Tanturan. Malah santuku jawab Empu Jeru. Kajian di taman sambil baca satu hadis, dipahami bareng-bareng, kemudian diposting. Tadi saya iki mau saya kata bareng ini, ngomong tak ajarin, kita terus, satu, dua. Satu itu apa? Kalau dikira apa? Ya. Di saat banyak manusia tidak malu untuk menyebarkan maksiat, lalu kenapa kamu harus malu untuk menyebarkan postingan nasihat? Betul? Sekarang coba Anda lihat loh, orang maksiat saja diposting bangga kok. Wah, kok tangkap cekrek. Susunya kita separuh. Cekrek. Itu aja bangga kok. Masa kamu ngaji posting kamu gengsi? Pasti. Paling gue mau dicereweti kalau ngomong di Jogo ono. Kayak Miftah ngaji mau kampanye, cocote. Ku iki sing ngeloke Gus Miftah kampanye mergo wong iki ya ora tau melu. Ngaji. Betul? Ada biasa-biasa saja. Untung wongnya rata. Rata orang waktu putikan. Nah, ini tadi wis loro ya, siji jasad, loro akal. Sing nomor 3, hati. Kalau jasad itu konsumsinya makanan yang bergizi, akal itu konsumsinya ilmu, maka hati itu konsumsinya iman. Iman. Konsumsinya hati itu ya iman. Makanya kenapa doa yang sering kita baca itu apa, Dok? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita boleh kehilangan dunia, kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan tahta, kita boleh kehilangan pria dan wanita. Tapi ingat, jangan sampai kita kehilangan agama. Baleni. Aku bingung. Maka saya bilang kita boleh kehilangan dunia untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk dunia. Dan yang berpotensi kehilangan dunia itu perempuan. Tak kasih tahu ya, itu tak kandani. Ngomongin kayaknya sing lanang aku dewi. Apa tuh bedanya wong lanang karo wong wedok? Bedanya laki-laki dan perempuan itu satu. Bedanya apa? Laki-laki itu semakin kaya, dia akan semakin butuh perempuan. Yes. Tapi perempuan semakin Semakin kaya kaya, tidak tidak butuh. Itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadari. Kenapa? Karena orientasi kepuasan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu puncak kenikmatannya perempuan, sementara perempuan itu Anak bro, Bos. itu malah ganggu aku aja. Lah malah Gus rasa mlebu. Aku jadi takut. Malah rasa mlebu. Lah apa itu? Loh, malah ngelebake sambatan. Ganes merasa mlebu. Gus, rasa mlebu. Lah aku kan Bantu, Bos.
puncak kenikmatan dari laki-laki itu perempuan. Makanya kenapa dikatakan zuyina linnas hubbus syahwat. Yo itu. Tapi perempuan, puncak kenikmatannya itu bukan laki-laki, tapi emas, harta, dan berlian. Yes. Makanya kenapa di surga itu laki-laki disediakan bidadari. Kalau perempuan enggak. Karena teorinya itu, laki-laki semakin kaya semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Makanya jangan kaget banyak. Teko meneh. Tuh kaki lemu kayak nulis apa? Makanya banyak. Kenapa wanita cantik itu banyak suaminya justru merongos? Karena yang dilihat bukan merongosnya, tapi duitnya. Betul? Wong lanang kira penting ganteng, sing penting duit. Karena mung gue wong wedok duit kuwi lebih penting daripada wong lanang. Faktanya kan begitu. Betul? Nah, saya udah takut. Gue kira ngomong golek wong lanang mau golek duit. Faktanya seperti itu. Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin tapi yang jelas perempuan itu makhluk yang spesial. Karena mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Ulangi. Jadi itulah. Makanya dibutuhkan hati yang bagus. Hati. Itulah kenapa Nabi kemudian mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentukmu, tidak melihat gambarmu. Kowe bentuke kaya ngopo Allah ora bakal gagas. Kabeh mung titipan. Jadi kalau ada orang kemudian hanya ngiri dengan temannya yang cantik, kemudian kamu jelek, berarti kamu sompat sama aja menghidu Gusti Allah. Lawan ayu itu kan given, jelek juga given. Makanya para suami, para istri justru saya sarankan, carilah suami yang awet. Suami yang awet itu bukan suami yang ganteng, tapi suami yang jelek. Karena kalau ganteng, mudanya ganteng, tuanya jelek. Tapi kalau suamimu jelek, nome elek, tuane tetap sampai mati tetap awet. Tunggu nolak. Tunggu nih, boleh sing elek. Pak Gus Miftah gantengnya awet, karena itu muntal formalin. Nah, kemudian apa? Ternyata manusia itu kemudian dipilih lagi sama Allah. Ada mutiara manusia itu dalam 3 hal. Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Sehingga orang cekaan aten, orang gampang loro hati, orang gampang ngerasani, orang gampang lesu, dan lain sebagainya. Iki juara tak ngaji, belum orang tenang nanti. Yo, HP mungkin siapin tuh nomor ini bugra. Yo, kakek nyimpen fotone opa-opa Korea kok. Kok tahu? Malah nyimpen berondong barang. Makanya prinsip saya itu benar. Perempuan tuh mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Alami ki. Mahal Allah. Jawahirul insan fi salasatin. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Jadi Anda bisa melaksanakan 3 ini. Anda ibarat mutiara di alam dunia ini. Coba, kalau mutiara itu pasti bersinar. Artinya apa? Kalau ada mutiara di dalam hatimu, maka posisimu di hadapan Allah itu bersinar. Coba saya mau tanya, biasanya yang menarik perhatian itu yang gelap apa yang bersinar? Yang bersinar. Artinya apa? Kita harus menjadi mutiara. Supaya apa? Supaya Allah melirik kita. Bukan kok Allah nggak lihat kita sama sekali, enggak. Allah itu punya jutaan miliaran orang yang ada di muka bumi. Makhluknya banyak. Bagaimana kemudian kita mencuri perhatiannya Allah? Ternyata manusia itu ada dalam 3 hal. Mutiara manusia itu dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanil fakri, menyembunyikan kemiskinan, menyembunyikan kefakiran. Jadi kere iki aja mau ketok-ketok.
Betul? Kita itu kan kadang-kadang sengaja mengumbar kemiskinan kita di hadapan teman kita sendiri. Be kabar yuk? Alhamdulillah aku, tapi aku gajianku santai. Uangnya ya masih mana? Biasanya sih aku sangat itu biasanya. Rambutnya jilbab putih. ireng, bajunya putih biasa. Nulis dong. Jadi kelingan pas pandemi kayak, wah, bar pandemi pembukaan pengajian, wah, tapi ilham kata, wah. Coba, kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Fakir itu jangan ditampak-tampakkan. Kamu itu kalau posting sesuatu di WA story atau di IG story, yang diposting yang senang-senang saja loh. Gue kira posting sesuatu yang menyedihkan, orang lain tidak akan menolongmu, justru akan membuli. Orang mungkin mana solusi malah modar. Betul? Pertanyaannya untuk apa kita posting? Yang diposting itu yang menyenangkan saja, yang susah enggak? Orang lain itu nggak mau tahu kamu susah apa enggak. Betul? Coba, ini namanya kemiskinan disembunyikan, kitmanil fakri. Sehingga dikatakan apa? Hatta yadhunnan nas annaka ghaniyun. Sembunyikan kefakiran sehingga orang mengira bahwa kamu adalah orang yang kaya. Makanya tadi pagi saya bilang, kaya atau miskin itu tergantung canggung. Saat sugih-sugihnya orang, dia suka sambat kelihatan miskin. Orang miskin gak pernah sambat kelihatan kaya. Dan saya dari zaman miskin saya gak pernah mau sambat. Karena mbah saya itu sebenarnya kayak 7 turunan. Problemnya saya keturunan nomor 9. Jadi saya paling anti kalau kemudian harus menampakkan kemiskinan. Wes lah sing ngerti awake dhewe. Coba sekarang Bu, kalau kamu nggak ngomong, siapa yang tahu berapa isi rekeningmu? Nggak ada yang tahu. Makanya uya-uya dan kawan-kawan sempat tak tegur, nggak usah lah ada tren lihat rekeningnya orang, apa sih fungsinya? Apalagi sekarang mau ada tren pamer kekayaan, pamer kendaraan, pamer bojo. Bojo kudu dipamerke bangga kok. Pamer rumah, nggak usah. Saya bilang apa? Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Ngomong ulangi tak ajar. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Contoh begini dong, seandainya Bismillah atau muka-muka kabel itu sugih. Amin. Seandainya besok kamu ditajir kaya, ketika membeli barang mahal, itu jangan diniati bermewah-mewahan, tapi dalam rangka mengapresiasi kinerja sendiri. Sekarang begini ya Bu Nur, kita itu punya perusahaan, karyawan berprestasi, biasanya dikasih reward, dikasih penghargaan, dikasih apresiasi. Lucunya kita itu lupa mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi kalau niatnya belanja, Bu Nuri dan kawan-kawan jalan-jalan ke mall beli barang, asalkan ala kadarnya semampunya. Jangan sampai dipaksakan. Ketika beli itu niatnya apa? Mengapresiasi diri sendiri. Orang lain baik saja, kita apresiasi. Masa kita baik gak bisa mengapresiasi? Masuk. Makanya Anda jadi onggok, mikir kayak keluarga itu ya bener, tapi jangan lupa memikirkan dirimu sendiri. Benar. Lah orang yang sukses dong, maka bahasa Gus minta apa? Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Betul. Karena banyak di antara kita bisa mencari uang, tidak bisa menikmati uang. Ngerti-ngerti ning Hongkong wis 20 tahun, kok ora nyantol-nyantol, arep mulih ning Malang yo isin. Bayane, aku lah mulai ning Malang, saya ngurusi pengajiannya, sopo bahan, sok penting loh. Jadi mengapresiasi. Nah, sehingga ritme dan irama hidupmu itu asik gitu. Orang bener mau mikir ngosek WC, tak? Duitnya wis entek mbok, kamu gak bisa menikmati.
Makanya sekali-kali ya perlu jalan-jalan. Lah kerja terus kapan dolane, dolan terus kapan Kerjane. Saya yang ngaji. Jangan kemudian Mas nurus ya pengajian tuku tiket, duitku mau ngentek gitu tuku tiket. Kalau kamu niatnya tubuh, jelas benar. Tapi kalau niatnya aku ngaji, nambah ilmu, refreshing, pengen bermujalasah, itu kan. Betul. Pola pikirnya harus seperti itu. Pola pikirnya seperti itu. Gue kalau tahu wacake satu ayat dalam surat Al-Mulk bahwa ternyata Allah itu memerintahkan kita untuk jalan-jalan, memerintahkan kita untuk makan yang enak, memerintahkan kita untuk wisata kuliner. Wih ternyata ono ayate, Cok. Iya, Su. Aku pernah di Surabaya, ketemu kantor-kantorku preman doli. Ketemu saya, Miftah, ini kabarin Cok, biasa. Oh cedak kok. Aku ngomong Cok sama kamu kan, kamu tanggap keluarga sendiri. Saya itu kalau di Surabaya, ini kabarin Cok, aja api su, aku yang minta. Ternyata ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang memerintahkan kita apa, Bu? Jalan-jalan, kuliner. Supaya apa? Memahami keakbaran dan keluasan ciptaan Allah. Jadi kalau saya jalan ke Hongkong, satu niat saya tolabul ilmi, yang kedua apa? Mengejawantakan perintahnya Allah tadi itu. Ayo, saya ingin bukaan sing di HP ini surat Al-Mulk sing bener langsung tak edit. Ayatnya apa? Ada satu ayat dalam surat Al-Mulk. Al-Mulk tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu beberapa ayat di bawahnya. Kui ada ayat yang memerintahkan kita untuk jalan-jalan. Keywordnya adalah wamshu fi manakibiha. Wah, terus apa sih so? Langsung pakai hadiah. Apa dia? Ya, bisa. Pakai duit santai wae guys, sugih ada. Ayo. Duitnya piro? Hadiah Oh, selfie. sinyal kiri. Ayat 15 bunyinya apa? Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Terus wa ilaihi Duit. kuwi. Selfie. Dolar, Gus. Dolar. Dolar, Gus. Iya, gak kenangan. Iya lah. Dolar Hongkong. Iya. Lah rupiah gak payu loh, Gus. Jaluk foto lho, Cak. Foto bareng. Uangku dolar habis. Rupiah kok kenangan. Baju, Gus, baju. Sarung. Kacamata, Tapi Gus. ono izinnya. 100 dolarnya. Sejuta orang ngatos iki. Oh direkam money politik matamu kuwi ya. Apa money politik. Muah. Anjir. Artinya apa? Saya ulangi, jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Makanya kemudian bagian gaji mungkin ono nggih keluargamu, ono nggih awakmu, ono sing dadi sedekahmu. Nah, sedekah kok ngopo Gus lagi duit awet. Iki tak kira rahasia ini. Bagilah sedekahmu dalam 4 hal. Kalau menang. Iling-ilingan, 4 hal. Nanti kalau saya ngomong 2 hal diperut 2 meneh. 4 hal, iki ayat Al-Qur'an. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirron wa alaniyah. Sedekahmu iki dalam 4 hal. Lah kowe duwe dhuwit 100 dolar umpamane. Sing 20 dolar mau sedekahke bil-laili malam hari. Sing 20 dolar wan nahar siang hari. Yang 25 dolar sirron sembunyi-sembunyi, yang 25 dolar wa alaniyah dan terang-terangan. Jadi sedekah itu dalam 4 hal. Awan, bengi, terang-terangan, tersembunyi.
Maka siapa bilang sedekah terang-terangan nggak boleh? Boleh. Sedekah itu terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak sedekah, terang-terangan cangkem cerewet. Biasanya jilbabnya putih. Ya siap, saiki acarane bulu saiki sedekah terang-terangan. Kok kowe nduduk 1000 umpamane rosaken dibagi papat. 1000 dibagi papat. Saya selalu melakukan itu setiap hari. Aku sedekah malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Makanya ketika dulu Rafi dibully, Atta Lintar dibully, Gus, aku dibully, sedekah terang-terangan. Ono ayat TV santai baik, boleh. Kowe ngene iki tanggamu gengsi kok, tanggamu 100 apa 200, boleh. Loh, lebih baik tidak ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi tidak sedekah. Betul? Betul. Tetaplah sedekah walaupun tidak ikhlas. Masuk. Walaupun ikhlas tidak sedekah. Daripada ikhlas tidak sedekah. Tetaplah sholat walaupun tidak khusyuk. Daripada khusyuk tapi nggak pernah sholat. Tetaplah ngaji walaupun tidak fasih. Daripada ngakunya fasih tapi tidak pernah ngaji. Tetaplah ngaji walaupun ngantuk. Daripada melek gaweane ngrasani wong liya. Lah kuwi biasanya jilbabe ungu. Ah, ya iki oleh sandinge aku. Iki sandinge aku, Bos. Ayo siap, kata bonus tadi kita kotak infak jalan. Ayo siap. Wis selawatan kotak infak buka. Sing oke rasa kelit. Ya Ora pengen sugih kaya Gus Mbah gimana? Santos. Salse nyanyoh calcul cerat-cerat kok bener. Minta selawat apa? Minta selawatnya apa? Anak so. Ngomong-ngomong ini sopo? Wes iki musimnya sih rada abot. Selawatane sing seneng-seneng mengibar niki saiki nari-nari. Niki soalnya Amalia. Niki jazae Mbak Yuda Jazuli. Moga-moga kabeh perutane ucul. Amin. Solusi. Sampun sedekah sing akeh sambil nari-nari. Insyaallah semua hati kita dikabulkan. Amin. Allahumma sholli sholatan Kamilatan wa salim salaman. Taman ala sayyidina Muhammadin miladi tanhalu Bihil ruqatu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda fil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu. wa husnul khawatimi wa biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi lumillah Allahumma kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin miladi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa
saya ijazahkan untuk jamaah. Ini saya ijazahkan kembali untuk jamaah yang hadir siang hari ini. Doa Nabi Musa ketika menghadapi kesulitan. Ini dibaca setiap saat. Lebih baik dalam keadaan suci. Saya ijazahkan untuk kita semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu, hanya kepadamu kami mengadu atas kesulitan yang kami hadapi, dan tiada daya dan upaya kecuali pertolongan darimu, ya Rabbal Alamin. Mbak, nanti dibuka di HP-nya itu dibaca. Kalau mau susah, hati ini rayem, dibaca itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan Gus Dur sering bilang, manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan, turun roh. Kesel boleh dibuat. Suwe aku dikongkon-kongkon apa cak. Wes, tekali ditusuk nang mlebu-mlebu. Kurang kenceng mau. Buka titik, Gus. Certek rasa mlebu iki lho. Rasa mlebu lemes kuwi. Ya, tak tambahin ini lagi. Nanti setelah ini tanya jawab kamu tulis kayak tadi pagi. Yang pertanyaan tak baca, tak kasih duit. Kitmanil fakri. Kamu siap-siap sambil tulisan pertanyaan. Hatta yadun nanas anaka ghaniyun, menyembunyikan kefakiran. Wis do, rasa mau umbar susahmu, rasa mau umbar kemiskinanmu, kefakiranmu. Kaya itu mindset. Gus Miftah itu banyak memberi bukan karena banyak duit, tetapi Gus Miftah paham betapa susahnya orang menderita. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Kata duit kan atau bagi yo pelit. Saya dulu dikasih tahu guru saya begini, kamu nggak usah ngiri kecuali dengan dua golongan orang. Sinten niku Kiai? Satu, orang yang punya banyak uang dan menghabiskan uangnya untuk sedekah. Yang kedua, orang yang punya banyak ilmu dan menghabiskan waktunya untuk mengajar. Kowe kudu ngiri karo ngono kuwi. Kita apa betul? Lah ngono-ngono duit kalau dibagi modal dhewe. Sok-sokan. Apa kowe modal dikola ya ora. Kemudian yang kedua, kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah. Hatta yadhunnan nas annaka radin, sehingga manusia mengira kamu orang yang ikhlas, orang yang ridho. Jadi nggak semua nafsu kita langsung dicolke ngamuk. Saya tahu perempuan itu baperan, tapi coba direm. Tadi pagi saya bilang, tak kasih teori, besok ngajar ini. Aku nunggu didelok raiku, aku ngatur didelok. Gak bahaya. Jadi begini ibu-ibu. Kitmanil ghadab, menyembunyikan rasa marah. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang menjadi budaknya nafsu. Jadi lah pengen ngamuk. Ada yang bisa ngerem. Lah, sehingga orang mengira wong iki ikhlas tenan atau nesu. Cie, yang telepon Cie. Aku maju. Oh masih kane. Gayane nutup cangkem tak pakai riset. Kono pamer cincin. Aku enggak Sampean tangannya udah lihat.
Jadi kitmanil ghadab, menyembunyikan rasa marah. Banyak persahabatan yang hancur gara-gara masing-masing sahabat tidak menyembunyikan rasa marah, malu. Lantar salah. Kemudian yang ketiga apa? Kitmani syiddah, menyembunyikan rasa sedih, menyembunyikan rasa gak enak. Hatta yadunnan nas annaka mutanaim, sehingga orang mengira kamu banyak nikmat. Aja. Makanya kesimpulannya apa? Ojo kakean sambat, mergo sambat kuwi tanda kita tidak kuat. Mau ini. Jangan banyak sambat, karena sambat itu tanda kita orang tidak kuat. Coba, quote saya pas saya nasihati Deddy Corbuzier pas dia di podcast sama Ragil. Saya bilang sama dia apa waktu itu? Masalah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Kowe nitip omongan siji karo kancamu, tekan kanca mulyane dadi telu. Dadi piro? 15. Sing diomongke A, sing diwara-warake sampai Z. Iki jilbabe ijo sing ngono model. Sebentar yang udah bertanya sini. Tak baca, tak kasih hadiah. Ini muslimat ya. Mat. Sego berkat rasanya nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Nganggo sal Palestina. Alhamdulillah saya kemarin nyumbang untuk Palestina 250 juta. Semoga berkah, Bang. Nah. Dari Mbak Jum. Gus mau tanya, oke aku mau jawab. Berdosakah kita masih sah suami istri dan tak saling kabar dan juga suami tak menafkahi baik lahir maupun batin? Orang tau mana duit, orang tau ngeloni. Dia tidak mencukupi saya sendiri. Solusinya bagaimana? Gus, gampang. Kuat pertahankan, gak kuat tinggalkan. Ngapain kamu ngurusin codot? Pilihannya cuma dua, pertahankan atau tinggalkan. Kalau saya sama mbak-mbak, sama punyang-punyang kan beda. Saya punya prinsip, bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, Gus Miftah punya kumyan untuk dipertahankan. Pertahankan, kalau masih kuat pertahankan, nggak kuat tinggalkan. Jadi begini, apakah cerai itu dosa? Belum tentu. Cerai itu justru akan menjadi solusi. Ketika kamu tidak bercerai, justru menimbulkan persoalan dosa. Betul nggak? Memang cerai itu abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah itu talak. Tapi ketika kamu tidak bercerai justru menimbulkan maksiat, ya mendingan pegatan. Betul? Sehingga kemudian cerai ini menjadi solusi terakhir. Makanya kalau mau kuat ya dipertahankan, nggak boleh ditinggalkan. Nggak dosa, siapa bilang dosa? Masuk bolong. Nggak enak sama keluarganya. Aku lagi keluar karo bojomu apa karo keluarganya? Janji mau diberes. Jum di rumah Jum. Itu beres. Ada apa dulu kayak? Nyorong atau Jum. Gak dolar toh, Pak? Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Gus. Saya putih. Orang itu duluan Pak. Rabbenu si jajan. Bagaimana cara menasihati anak supaya menurut omongan ibunya? Yang pertama, jadilah ibu yang pantas untuk dicontoh. Karena
faktanya hari ini banyak ibu yang justru kelakuannya tidak pantas dicontoh oleh anak. Kemudian yang kedua apa? Itu evaluasi. Kenapa hari ini kamu gak dihormati sama anakmu? Karena bisa jadi kamu dulu gak menghormati orang tua. Betul. Karena memang hadisnya birru aba'ukum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah orang tuamu maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kowe ngomong meneh. Ini siapa yang tanya ini? Oh kamu, nyor 200.000. Enak emang boleh dibeli apa? Sudah Yes. Nih, Assalamualaikum Gus. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi teman yang bermuka dua? Yang bertanya Yani. Yang bermuka dua siapa? Nuris, wow kurang ajar. Mana Yani? Mana Yani? Oh iya. Orang asing kedua. Bagaimana menghadapi teman yang bermuka dua? Ini coba kamu ingat. Teman yang paling bagus menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kamu ingat? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu semangat dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Betul? Betul. Hati-hati kalau dengan teman bermuka dua. Matane seset siji. Karena seseorang itu menjadi seperti apa biasanya tergantung temannya. Kalau kamu berteman dengan teman yang bermuka dua, bisa jadi besok kamu menjadi bermuka tiga. Makanya kalau dulu sahabat yang baik itu tidak menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang enggak, sahabat yang baik itu yang menjelekkan orang lain bersama-sama. Betul? Malah ngelek-ngelek orang secara berjamaah. Makanya hati-hati, saya sering bilang, itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti anjing. Nuris, Diris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kalau istri kerja punya uang, sedangkan uang suami lebih sedikit, apa masih wajib memberi? Ya masih. Istrinya punya penghasilan 1 miliar, laki-lakinya 1 juta. Tetap saja laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua, istri walaupun penghasilannya lebih banyak, tidak boleh semena-mena kepada suami. Yang salah itu karena istrinya penghasilannya banyak, suami tidak memberi. Kemudian istri mentang-mentang lebih banyak, dia berani dengan suami. Bagaimanapun laki-laki itu imam, perempuan makmum. Imam itu ngatur, makmum diatur. Tapi celakanya sekarang banyak makmum ngatur imam. Jilbabnya coklat. Suaminya berkata seperti ini, uangmu sudah banyak. Kalau tak kasih lagi, podo karo nguyai segoro percuma. Kuwi bojo teko. Laki-laki itu fungsinya qawwam. Qawwam itu artinya penanggung jawab. Jadi walaupun katakanlah dia penghasilan cuma 100.000, tetap harus nafkahi istri. Gue jawab wae kalau suami mengatakan, aku main kue podo karo kue segoro. Aku ngeloni kue podo karo ngeloni segoro. Dari terima kasih sopo gitu. Pakai nama siapa itu? Oh sana pojok itu. No. 200 sampai mana? Yes. Sing mburi lho. Sing lucu-lucu des. Sing mburi, Gus. Nah, kan aku cuma baca ini. Gus, saya mau tanya. Pertanyaannya bagus, bermutu. Jika kita ingin hijrah, bagaimana cara menghapus dosa di masa lalu yang tidak pernah
berpuasa atau sholat. Dan di saat kita dalam proses hijrah, jika ada teman bercerita tentang kehidupan dia tentang seks bebas, bagaimana kita menanggapinya? Jangan pernah kumpul kebo, karena kalau sampai punya anak namanya gudeg. Lah, ini telat. Jadi cara tobatan nasuha itu satu. Menyadari bahwa perbuatannya salah. Tidak hanya sadar, tapi juga menyesali. Banyak orang sadar tapi tidak menyesali. Itu bukan tobat. Sadar, menyesal. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat taubat. Kemudian yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, bagaimana kalau meninggalkan sholat? Itu ada kodok sholat. Ada kodok sholat. Makanya kalau bisa lupa kamu sholat berapa yang ditinggalkan, perbanyak sholat sunnahnya. Tahajud ditambahi, kemudian duhanya. Jangan pernah meninggal. Kalau ada orang mati, kalau bisa tetaplah ikut sholat jenazah. Atau orangnya nggak di sini sholat gaib. Ternyata itu pahalanya luar biasa. Orang yang sholat jenazah 4 kali takbir itu pahalanya seperti sedekah Jabal Uhud dari emas. Kau dikabari umpamane, siapa sih mati? Kalau kabar sama Malang, nulis mati. Itu bisa sholat gaib. Umpamane. Tapi lah nulis itu dari panjang umur. Nanti ini yang sampai ini bane. Kalau sih di Sengsara mengaku kok. Ini siapa lagi? Ini siapa yang mana tadi? Ah, itu Mbak. Apa bu ya? Semua. Ini sing lucu deh sendiri. Ya Allah, pertanyaan ini. Jangan-jangan magic tisu. Jadi kemudian yang ngomong mana itu? Dari Arifah, Gus mau tanya, kalau dulu pernah lesbi dan mabuk-mabukan, kalau sholat diterima apa enggak? Ya tinggalkan lesbimu, tinggalkan mabuk-mabukanmu. Gus, solusi kepala. Kamu tahu nggak? Salah satu dosa yang paling besar dosanya itu apa? Istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku lesbi. Loh. Kamu nggak usah pakai action lah. Kamu berusaha menjadi berantem itu dengan cara yang tidak halal sih. Gue ngida apa yuk? Terjatuh. Kamu ini pleset. Sebenarnya gak kejiran masa lalu. Istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku lesbi, bukan pelaku sodom, tetapi dia orang yang mendukung dengan perilaku lesbi. Makanya dawai kanjeng Nabi apa dok? La'anallah, la'anallah sampai 3 kali. La'anallah, Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Man amila amala qaumi Lut. Barang siapa melakukan perbuatan umatnya Nabi. Lah kalau kamu sudah tobat bagaimana? Semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Jadi kamu kemarin lesbi, sempat dakon karo kancamu, nuk kan dakon. Masih bludaknya apa nih? Lesbi. Mana dakon? Kalau homo itu anggap julek-julekan. Bahaya. Hati-hati, ini ngomong podo-podo BM ini udah wedok-wedok. Aja sampai wedok, ketemu wedok, seneng karo wedok. Aja lagi. Kelihatan. Ya solusinya tidak harus lesbi lah. Terong kan. Dimasak. Oh kamu pelaku lesbinya. Jadi Mbak Arifah, bagaimana dengan sholat kita? Justru loh, kamu dengan mengaku ini berarti kamu bertobat. Karena kalau orang nggak tanya begini, berarti dia masih merasa itu benar. Begitu kamu berani mengungkapkan apa yang kamu rasa dan kamu berani bertanya,
berarti kamu paham bahwa perbuatan lesbimu itu salah. Kalau dia nggak merasa, nggak mungkin berani tanya. Maka saya apresiasi nih untuk Mbak Arifah ini. Tepuk tangan untuk Mbak Arifah. Makasih Ibu. Oke ya tak kok. Ibu mau loh Gus. Ibu kan mau. Itu ngatur sendiri ya. Ojo diulangi Mbak. Oke, Dires. Apakah saya salah atau dosa? Saya kerja di Hong Kong, hasilnya dihabisi suami terus. Apakah saya salah atau dosa? Saya kerja di Hong Kong, hasilnya dihabisi suami. Terus saya ceraikan dia. Mana ada perempuan bisa menceraikan, goblok? Yang bisa itu menggugat cerai. Lah kok itu orang iso megat, sok-sokan kucing. Ora iso. Apa? Bisanya mengajukan. Dalam Islam nggak bisa perempuan itu mencerai. Mengajukan gugatan cerai. Itu baru boleh. Lah megat ora iso. Mas kowe tak megat. Cie. Ora dikuoso yu. Ora dikuoso. Apakah menggugat cerai dosa? Enggak. Kan tadi dibilang. Kalau kamu tidak kuat, ngapain dipertahankan? Kayak orang ngomong liya, kalau menang liyane bae. Sorry Mas, aku cari yang lain. Udah sing koyo apa? Rambut digondrong, kacamataan. Bahaya ta. Yo, puji 200 di wonge. Ya kapan piye to? Ci. Teko komer ngene to. Ci. Oh, isen. Oh, gua takut. Kayak puji kayak. Iki juga kayak bangun jam 4 kita waktu ini. Tongkas Gus. Wes, 3 pertanyaan lagi. Gus, saya nanti disakiti. Tapi dengan sombongnya dia tidak percaya kalau kifaroh atau karma itu ada. Islam itu gak ada karma. Yang punya karma itu agama Hindu. Islam tidak ada. Jangan kamu menganggap kita hidup di dunia itu karena kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa gara-gara mengkonsumsi buah kudi. Itu salah. Bukan. Justru kalau Nabi Adam dan Siti Hawa tidak mengkonsumsi buah kudi mungkin nggak ada kita. Bener? Onone awake dhewe bisa beranak pinah ini gara-gara sebuah kesalahan. Dan itu bukan kesalahan. Mergo Nabi Adam itu dibujuk karo iblis atas nama Allah. Makanya kamu jangan kaget, sekarang banyak orang berbohong dengan mengatasnamakan Allah. Saya kira apa-apa Allah, dodolan politik Allah. Makanya sekarang kalau saya disuguh es teh, itu gulanya nggak pernah saya aduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa, kayak cangkeme calon. Ngomong, hati-hati kalau sekarang ada. Dia kalem, dia cool, dia rapi. Ku kira jodohku, ternyata caleg. Iki sama senangan iki. Karena gak ada nama. Kalau gak aku. Ada nih ya. Aja sombong. Masa gak ada karena gak ada dalam Islam. Yang ada itu cuma ini. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa nanggung dosanya orang lain. Aku berbuat dosa, bisa menanggung anakku. Masa ke anakmu yuk. Makanya coba diingat. Lagi baru benar. Yang benar itu laki-laki meriksa HP-nya istri atau istri meriksa HP-nya suami? Istri meriksa HP suami. Rata-rata jawabannya istri meriksa HP-nya suami. Ini jawaban salah. Yang sebenarnya berhak memeriksa HP itu suami meriksa HP-nya istri. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau suami berbuat dosa dengan HP-nya sendiri, istri tidak akan menanggung dosa suami. Tapi kalau istri berbuat dosa dengan HP, suami sebagai imam ikut nanggung dosanya istri. Maka sebenarnya yang bentuk suami meriksa HP istri, neng nyatane malah sebaliknya. Justru istri meriksa HP suami. Suwe-suwe wong wedok iki kaya polisi. Patroli sampai HP ini bojone dipatroli. Kalau saya ini anak kurang ajar, jenenge Siti ning HP ditulis Aris. Pengalaman ya Gus? Pengalaman
Dari pagi saya ditinggal, dari bayi saya ditinggal ayah saya sampai sekarang. Saya umur 29 tahun. Tiba-tiba mencari saya untuk minta uang. Dosakah saya jika tidak memberi? Tetap dosa. Jangan sampai perbuatan dosa yang orang bapakmu lakukan, kamu juga melakukan perbuatan dosa yang sama. Bapakmu menelantarkan kamu itu dosa, tapi kamu tidak berbakti kepada orang tuamu juga dosa. Maka saya bilang, kalau kita berbuat buruk dibalas berbuat buruk, gak ada masalah. Yang paling celaka adalah ketika kita berbuat buruk sama orang lain dan orang lain membalas kebaikan. Mate sama ini. Kalau seseorang berbuat buruk dibalas buruk, biasa. Tapi kalau seorang berbuat buruk kemudian dibalas dengan kebaikan, malunya seumur hidup. Betul? Nah, kowe membalas perbuatan orang tuamu, ya berarti kelakuanmu padha karo siapamu. Nih wongnya kita ajar gitu. Coba saya takoni. Mobil apa nih ngaco? Coba saya ngomong. Yo kok kabeh ngaco iki lho. Iki ngaco kae ngaco. Oh kamu. Sing apik karo wong tuamu. Wis kayak sembunyi kayak panitane kayak Mbak Isi Bun Sopo kayak itu. Ini masih banyak pertanyaan Bu Nuris, kita simpan untuk tahun 2029. Kayak Mbak Eka lo. Mbak ada. Satu jimat malah ono ada tikus di dalam kardus supaya silaturahmi tidak terputus bagi dong 100. Selamatan ke jam 4. Yuk. Atiku rasane lara nyawaku jatuh karo agama raduwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa wirlana mamado ya wasi'al karami huwal halimul ladhi turja sama'atu li kulli hawlin minal ahwali caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gedang ngaji ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa firlana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlin minal ahwali
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Maha Rahim. Kau hadirkan kami di dunia ini ya Allah semata-mata hanya untuk beribadah, semata-mata hanya untuk menyembah-Mu ya Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah ya Rabb, termasuk peribadatan itu ya Allah. Engkau wajibkan kepada kami untuk berikhtiar untuk mengejar rezeki-Mu, untuk mencari rezeki-Mu ya Allah. Karena sebenarnya Engkau telah menyediakan rezeki bagi kami dan kewajiban kami sebagai hamba-Mu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa thalabul halal, mengejar sesuatu yang halal, meninggalkan semua yang haram ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal lagi baik, rezeki yang barokah, bukan rezeki yang subhat apalagi haram ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, banyak cara kami untuk mendapatkan rezeki dan karunia-Mu dengan cara yang salah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Engkau perintahkan kami untuk beribadah, tapi justru kami bermaksiat ya Allah. Kau perintahkan kami untuk melaksanakan perintah-Mu, justru larangan-Mu yang kami lakukan ya Allah. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah siang hari ini, di hari yang baik ini, kami bermunajat kepada-Mu ya Allah, dengan mengkhusyukkan hati dan pikiran kami, dengan mengangkat kedua tangan kami. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tanda-tanda hati yang gelap, tanda-tanda hati yang kotor, ketika hati kami susah untuk menerima hidayah-Mu ya Allah, ketika telinga dan hati kami tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari orang yang baik ya Allah, ketika hati ini tertutup dari asma-Mu ya Allah, ketika hati ini sudah tidak mampu berzikir ya Allah, ketika mulut kami berat untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah ya Allah, untuk itu ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima semua hidayah-Mu ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk menyebut asma-Mu ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk bertakbir. Mudahkanlah lisan kami untuk bertahmid. Mudahkanlah lisan kami untuk bertasbih. Mudahkanlah lisan kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulut ini lebih banyak bergunjing dibandingkan berzikir. Mulut ini lebih banyak memaki ya Allah dibandingkan menyebut nama-Mu ya Allah. Mulut kami lebih banyak bermaksiat daripada beribadat ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami Engkau ingatkan melalui firman-Mu yang suci di dalam Al-Quran ya Allah, satu hari di mana mulut terkunci, tangan menjadi saksi, tangan berbicara dan kaki menjadi saksi. Untuk itu ya Allah, selamatkanlah seluruh anggota badan kami ya Allah. Selamatkanlah mata kami dari melihat sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Jadikanlah mata kami melihat sesuatu yang Kau halalkan ya Allah. Jadikanlah telinga kami ya Allah mendengar sesuatu yang Kau halalkan, bukan yang Kau haramkan ya Allah. Jadikanlah mulut kami ya Allah mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang Kau perbolehkan, bukan kalimat-kalimat yang Kau larang ya Allah. Jadikanlah kaki kami ya Allah untuk menuju majelis-majelis ilmu, untuk menuju tempat ibadah, untuk menuju tempat-tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami datang jauh dari Indonesia ya Allah untuk mencari ridho-Mu dengan cara bekerja di tempat ini ya Allah. Jangan pernah Kau belokkan hati kami ya Allah, kecuali untuk membahagiakan keluarga kami, membahagiakan kedua orang tua kami, membahagiakan anak kami, membahagiakan suami dan pasangan kami ya Allah. Jangan pernah Kau belokkan hati ini untuk bermaksiat sedikit pun ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami hanya dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tetapkanlah hati kami ini ya Allah untuk secara bersungguh-sungguh, secara serius ya Allah, untuk bisa membahagiakan mereka yang ada di Indonesia ya Allah. Orang tua kami setiap hari mendoakan kami yang ada di sini ya Allah. Begitu banyak harap dari anak-anak kami yang ada di Indonesia ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan kami anak-anak yang mengecewakan orang tuanya ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan kami orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kemampuan, berikan kepada kami kuasa-Mu, berikan kepada kami karunia-Mu, berikan kepada kami anugerah-Mu ya Allah, untuk mencari rezeki-Mu yang halal, sehingga kami bisa membawa keluarga kami untuk berziarah Makkah Madinah ya Allah, bisa membawa kedua orang tua kami untuk bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang birrul walidain, bukan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampai Sayyidina Ali, sahabat Nabi, pernah menyampaikan kepada kami, jika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya seumur hidupnya, 24 jam dalam setiap harinya,
maka tidak mampu membalas kebaikan orang tua kepada anaknya, tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika melahirkannya. Untuk itu ya Allah, tekadkanlah hati kami, bulatkanlah hati kami ya Allah, untuk bersungguh-sungguh menjemput rezeki-Mu ya Allah. Tidak pernah Kau belokkan kami kepada kemaksiatan ya Allah. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, hedonnya Hongkong kadang-kadang membawa kami kepada kemaksiatan, membawa kami kepada jalan yang salah, membawa kami kepada kemungkaran. Sadarkan kami ya Allah, berikan petunjuk-Mu kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami di sini menjadi tulang punggung bagi keluarga kami. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kekuatan, sehingga kami bisa membahagiakan mereka yang ada di rumah ya Allah. Jangan pernah Kau panggil kedua orang tua kami sebelum kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Izinkan kami berkumpul dengan keluarga kami, dengan bapak dan ibu kami, dengan keluarga kami ya Allah, dengan penuh canda tawa, dengan penuh kebahagiaan ya Allah. Jangan pernah Kau pisahkan kami dengan mereka ya Allah, sehingga keberadaan kami yang berada di Hongkong ini ya Allah tidak mengetahui kabar mereka ya Allah, sampai mereka meninggalkan kami ya Allah, sementara kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak jasa kedua orang tua kami, mereka meneteskan air matanya, berdoa kepadamu dengan ikhlas, berdoa kepadamu dengan tulus. Banyak di antara orang tua kami yang menggadaikan rumahnya, menggadaikan sertifikatnya, menjual tanah dan perkarangannya untuk bisa membawa kami di tempat ini ya Allah. Tapi banyak di antara kami yang belum bisa membalas kebaikan mereka ya Allah, belum bisa membalas kebaikan bapak ibu mereka, ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Bahagiakan mereka ya Allah sebagaimana mereka membahagiakan kami. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami minta. Kabulkan doa, permintaan dan permohonan kami. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biya an ukhra. Sampaikan salam sayang kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan hati kami terpatri di hati mereka, dan hati mereka terpatri di hati kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami walaupun kami berpisah di dunia ini ya Allah, tapi hendaknya Engkau satukan kami besok di surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita dipisahkan karena keadaan, tapi insya Allah dipersatukan dengan pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.